What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack. Dan kali ini gue mau berterima kasih buat lo semua yang kemarin sudah nonton, nyempatin diri untuk nonton sebuah karya yang akhirnya gue bikin, yaitu special stand up gue yang pertama, Gue Buta Bukan Bego. Acaranya sungguh luar biasa kalau dari sisi gue sih ya. Gue bener-bener terharu banget karena yang nonton alhamdulillah banyak, yang datang ke venue juga undangan-undangan juga sangat apresiatif, sangat kondusif, prokes kita jalanin dengan baik, tim bekerja dengan luar biasa juga, semua persiapan kayaknya berjalan dengan baik. Jadi gue mau berterima kasih banget buat semuanya, buat comika.id terutama sudah menjalankan eventnya, buat para penonton yang sudah, ini sorry ya kalau misalnya memang agak ribut karena posisi gue nyari tempat yang enak buat syuting aja sih gitu, dan agak-agak berisik, no problem. Ya, gue mau terima kasih juga dengan para penonton yang tadi sudah nyempatin untuk beli tiket, nonton di venue dan lain sebagainya. Gue mau ngucapin terima kasih juga buat temen-temen gue yang udah support gue, yang apa aja kemarin macam-macam. Gue juga kalau di listing tuh gue lupa gitu karena banyak banget ketika gue ngomongin oh ya masalah kostum, misalnya kostum, gue terima kasih sama Jono sama Aryo udah ngasih gue beberapa masukan. Tita untuk make upnya, thank you banget. Terus Jono juga, Jono pada dasarnya dia juga ngebantu gue untuk ngedesain panggung. Nanti gue jelasin sedikit tentang panggungnya. Terus siapa lagi ya? Aduh, gila, gue bener deh. Gue agak speechless sebenarnya untuk nyebutin satu-satu. Jadi gue minta maaf kalau misalnya banyak yang terlupakan karena gue masih ngerasa ada euforia selesai acaranya gitu. Tapi yang utama juga, gue sebenarnya pengen nyampein beberapa hal di video ini ya. Ada ya mungkin karena ini acara pertama kali baru gue jalanin, ada beberapa hal yang memang menurut gue pribadi dari gue sendiri masih harus banyak perbaikan gitu. Yang pertama, gue mau minta maaf sama semua penonton karena behind the scene it looks okay, on the stage it looks okay. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa ini kayaknya Jaka atau agak lupa deh sama materinya. Jadi gini, gue mau jelasin bahwa memang ada beberapa bagian dari materi gue yang agak kacau di kurang lebih di seperempat akhir dari performance gue. Itu karena sebenarnya gue udah ngedesain di pertunjukan ini, gue tuh akan berubah di akhir acara gue, di seperempat akhir dari acara gue. Gue muncul dengan kostum gue saat itu ya, jadi gue dengan jaket, dengan celana panjang. Ceritanya itu adalah gue tuh kayak advocator lah, gue kayak lawyer atau gue kayak CSO yang membela tentang hak-hak orang dengan disabilitas gitu. Nah tapi di seperempat terakhir harusnya jaket gue tuh gue buka. Kalau lo nonton, jaket gue tuh harus buka dan harus gue pakai kostum ini. Ini kenapa sekarang gue syuting pakai kostum ini, karena ini kostum udah gue bikin dan kemarin akhirnya nggak ada yang ngelihat kostum ini di panggung, jadi gue kesel gitu. Ya udah sekalian lah gue bikin videonya. and gue appear sebagai Daredevil gitu ya. Nah kenapa gue memilih tokoh Daredevil? Karena Daredevil itu di satu sisi dia tetap membela gitu ya, dia tetap membela orang-orang yang lemah, tapi di sisi yang lain dia agak jahat dalam pembelaannya dia gitu. Nah, kenapa gue pilih Daredevil? Karena di seperempat akhir dari show gue agak jahat dalam tanda kutip karena gue mulai mengkritik teman-teman dengan disabilitas juga organisasi mereka. Bukan karena kinerja mereka buruk, tapi gue pengen mereka juga kerja lebih baik gitu. Makanya gue agak mengkritik mereka gitu. That's why gue pilih lah
kostum Daredevil ini. Dan inilah kostum yang mudah-mudahan mudah-mudahan bisa dinikmati pada saat lo nonton semua. Yang kedua, gue sebenarnya mau ngejelasin juga mengenai show gue yang berikutnya. Jadi kalau lo nonton, di akhir show gue sempat bilang kita ketemu lagi di show gue yang kedua, spesial gue yang kedua, yang berjudul Dua Mata Saya. Nah, gue memang merencanakan untuk membuat show yang berikutnya, tapi gue nggak tahu apakah ini akan terjadi di 2022 atau di 2023. Tapi rencana gue pribadi tidak akan lewat dari 2023. Jadi mudah-mudahan aja semua berjalan lancar. Yang promoterin gue nggak kapok. Nanti mungkin gue akan propose lagi ke mereka, atau gue nggak tahu berpartner dengan siapa. Tapi gue pengen show gue yang kedua ini berjalan. Dan show gue yang berdua, kenapa gue kasih judul Dua Mata Saya ini, karena memang sifatnya lebih pribadi ke gue. Kalau kemarin gue banyak bicara tentang disabilitas, gue banyak bicara tentang advokasi pergerakan disabilitas, kenapa orang nggak mau dibilang cacat, kenapa maunya dibilang disabilitas atau difabel dan lain sebagainya. Gue bicara perubahan secara umum gitu ya. Dua Mata Saya itu nanti akan bercerita kepada pribadi gue. Apa yang terjadi dengan gue dari kecil sampai gue menjadi seorang stand up comedian gitu. Saat ini gue udah ngerjain storyline-nya. Jadi gue udah bikin storyline-nya kurang lebih mungkin bisa, kalau dari sisi storyline udah bisa dibilang 70% mungkin ya. Gitu, tapi jokes-nya masih belum pada ketemu, tapi gue udah tahu apa yang akan step-step apa aja yang mau gue tonton. Dan kemarin itu waktu gue Buta Bukan Bego, gue tuh bener-bener nemuin dari cara gue secara pribadi ya untuk bikin alur yang enak itu seperti apa, dan itu akan gue terapin lagi nanti ketika gue bikin Dua Mata Saya. Jadi tunggu aja kabarnya di YouTube gue, di IG gue, pasti gue akan secara berkala akan ngasih kabar terus apakah itu akan dilakukan di 2022 atau 2023. Nah, yang terakhir ini sebenarnya yang paling penting dan gue paling merasa berdosa. Mungkin lo ada yang udah baca di Instagram gue, ada yang udah baca juga di YouTube gue. Kalau sebenarnya spesial gue Buta Bukan Bego itu gue buat untuk memperingati hari ulang tahun pernikahan gue yang ke-6 itu. Nah, gue cerita sedikit kalau yang nggak terlalu ngikutin, harusnya spesial gue Buta Bukan Bego ini diadakannya tahun lalu di tanggal yang sama, yang mana itu adalah pas 5 tahun gue nikah sama istri gue. Karena mundur, akhirnya gue jadikan ini hadiah gue untuk istri gue, yang biasanya gue cuman ngasih puisi doang gue posting di IG atau di Facebook gitu ya. Tahun ini gue ngasih sesuatu yang berbeda untuk istri gue, karena gue tahu dia sangat, dengan caranya sendiri dia sangat suportif dalam mendukung gue untuk menjadi seorang stand up comedian. Dia banyak kasih masukan ke gue, meskipun dia kalau denger jokes gue dia nggak ketawa, dan kayaknya itu terjadi sama semua istri dan pasangan stand up comedian ya, yang mana mereka udah nggak ketawa lagi sama jokes pasangannya karena mungkin udah sering denger dan lain sebagainya gitu. Jadi di kesempatan ini sekali lagi gue mau ngucapin untuk istri gue selamat ulang tahun pernikahan yang ke-6. Aku minta maaf sebagai suami, mungkin masih banyak yang belum bisa aku penuhin. Masih harus long distance karena gue sama istri gue sampai sekarang masih long distance, tapi mudah-mudahan apapun yang kita lakukan di 6 tahun ini membawa kebaikan, membawa berkah buat keluarga semua, buat anak-anak juga, dan buat masa depan kita. So, jadi itu yang mau gue sampaikan, udah semuanya, kayaknya utang gue udah lunas untuk spesial gue Buta Bukan Bego. Oh iya, tadi gue gue janji mau ngejelasin tentang ini ya, tentang panggung sedikit ya. Jadi gini, Jono itu teman gue, nama aslinya Prita Ayudya kalau nggak salah, tapi dia dipanggilnya Jono.
Itu kalau gue jelasin kenapa dipanggil Jono nanti satu video sendiri, jadi gue cut aja. Jono itu dia apa ya, sebenarnya lebih ke desainer sih sebenarnya kalau menurut gue ya. Gue suka tuh kerja sama dia karena beberapa desain yang dia lakukan gitu. Dia termasuk yang ngusulin kostum ini, meskipun bukan dia yang bikin, tapi yang ngusulin untuk kostum ini adalah dia. Nah, dia juga yang membantu sebenarnya untuk ngedesain panggung itu di bagian bawah panggung ya. Kalau lo perhatiin di video nanti, kalau lo beli digital downloadnya ya, atau kemarin ada yang nonton, itu di bawah tuh ada tanda-tanda tertentu yang dimana kalau gue injek, gue tahu oh ini posisi gue berarti di tengah panggung. Kalau gue nginjek lagi yang tanda yang lainnya, oh ini berarti gue di sebelah kanan panggung. Kalau gue nginjek yang lainnya, oh ini berarti gue terlalu ke depan, gue terlalu ke belakang. Nah itu yang ngedesain Jono gitu. Meskipun eksekusinya dari ini ya, dari Comika Event ya, artinya teman-teman Comika Event yang masangin, tapi yang mendesain dari awal supaya membantu aksesibilitas di panggung itu Jono. Tapi kalau panggung secara keseluruhannya itu dari Comika Event gitu. Jadi kalau lo lihat kemarin panggungnya bagus banget, itu dari Comika Event. Kalau nggak salah Bintang BT dan kawan-kawan yang mendesain, thank you banget buat semuanya itu. Tapi Jono yang membuat taktil di panggungnya itu supaya gue tahu. Jadi gue nggak ngebelakangin penonton, gue bisa ke depan, ke belakang, dan lain sebagainya gitu. Dan gue juga berterima kasih kepada juru bahasa isyarat yang sudah bekerja luar biasa, dan katanya juga sangat membantu di platformnya comika-comedy.club. Mereka teman-teman tuli banyak yang terbantu untuk menikmati stand up gue, jadi gue terima kasih sama mereka juga gitu. Oke. I don't know what else to say. Seperti biasa gue kalau kayak gini-gini suka aneh ngomongnya, suka panjang nggak jelas, jadi gue udahin aja dulu. Sekali lagi gue terima kasih untuk para penonton. Nanti digital download gue nggak tahu kapan keluarnya, tapi kalau misalnya keluar pun pasti akan gue umumin. Standby aja di IG gue, akan gue kasih tahu harganya. Gue belum tahu berapa, nanti akan dikabarin juga. Dan sampai ketemu lagi di spesial gue yang berjudul Dua Mata Saya. Silakan klik like, subscribe, tombol-tombol yang di bawah itu, lakukan sesuatu dengan mereka. Dan yes, kita akan kembali lagi dengan video, kita akan ketemu lagi dengan video yang berikutnya. Oke, thank you, bye bye.